Mari kita berdoa doa malaikat Tuhan dari puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur 620. Puji syukur 620. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, Suster, Frater. Kita hari ini dalam perayaan Ekaristi diajak untuk merenungkan kedalaman kehadiran Allah. Bait Allah yang diberkati menandakan bukan hanya kemegahan bangunan, tetapi juga tanda kemegahan kehadiran Allah. Rumah Tuhan adalah fisik, tetapi juga rumah Tuhan adalah kehadiran Roh Allah sendiri, tanda kehadiran Roh Allah.
Dalam perayaan Eucharistia ini kita diajak oleh saudara-saudari kita yang mempersembahkan misa wujud syukur dan wujud doa untuk arwah-arwah. Nanti saya akan bacakan sebelum kita mempersembahkan Eucharistia. Mari di awal perayaan Eucharistia ini kita menyadari bahwa kita orang berdosa, dan agar kita layak menyatukan diri kita dengan Tuhan dan menerima Kristus dalam komuni, kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, terpujilah namamu di seluruh muka bumi. Semoga kata dan karya kami menghadirkan kedamaian yang dirindukan dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada hari pentahbisan rumah Allah, Raja Salomo berdiri di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ia menadahkan tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini. Karena itu, berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya siang malam mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, terhadap tempat yang tentangnya Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu ini dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Dengarkanlah dari tempat kediaman-Mu di surga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein, betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku.
Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Lihatlah kami ya Allah, perisai kami, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Condongkanlah hatimu kepada perintah-Mu, ya Allah, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepada ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya.
Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sedikit pemahaman tentang bacaan pertama, tentang pemberkatan atau peresmian bait Allah oleh Salomon. Apa yang kita lihat tadi bahwa Salomon akhirnya menyadari bahwa kehadiran bait Allah itu tidak bisa menampung kemegahan, kemuliaan, dan segala keberadaan Allah sendiri. Bagaimana mungkin manusia sanggup membuat suatu wadah di mana Allah bisa hadir? Mustahil. Allah tak terselami oleh manusia. Bagaimana mungkin kita bisa katakan disinilah tempatmu Tuhan? Dan akhirnya Salomon setelah melihat kemegahan bangunan yang dibuatnya, yang direncanakan oleh bapaknya Daud, akhirnya mengatakan dan sungguh luar biasa, ia menyadari Tuhan tidak mungkin engkau bisa. Kemegahanmu bahkan langit pun tidak sanggup memenuhi kemegahan kemuliaanmu, keberadaanmu. Tetapi Salomon mengatakan namamu saja sudah cukup untuk menghadirkan kemuliaanmu dalam bait yang kudus. Kalau kita pernah mendaki gunung atau dengar cerita tentang pendaki gunung, ketika ia sampai di atas puncak gunung dan hanya sampai mengagumi keindahan gunung atau keindahan lembah pemandangan itu, maka ia hanya menjadi seorang pendaki sederhana. Tetapi ketika di balik pemandangan dan kemuliaan, kemegahan dan keindahan lembah, gunung dan segalanya, ia sanggup melihat bahwa di balik keindahan itu ada kemuliaan yang kita sebut kemuliaan Allah, maka ia adalah seorang pendaki yang profesional, yang memahami jati dirinya. Kalau kita datang berdoa di bait Allah, di rumah Tuhan, dan kita hanya berdoa dalam arti mengagumi keindahan bangunan itu, maka kita hanya seorang manusia biasa. Tetapi jika kita hadir dalam bait Allah dan kita merasakan kehadiran dan memahami kemuliaan nama Tuhan, maka kita seorang yang beriman. Kita memandang tabernakel dalam bukan hanya bentuknya, tetapi kita melihat keberadaan, kemuliaan, dan keagungan kasih Tuhan. Bacaan Injil singkat saja kita melihat bagaimana kalau kita membacanya dan mencoba memahami figur kehadiran Yesus dalam bacaan ini, maka kita akan melihat Yesus yang sedang marah. Karena tadi kita lihat dalam kalimat-kalimat yang terucap darinya, ia begitu marah dengan kedegilan dan ketidaktulusan hati orang yang mau menyembah Allah karena pemikiran kepentingan pribadinya. Ia hanya mementingkan adat istiadat, mementingkan tentu saja dirinya. Ketika adat istiadat dibuat, siapa yang untung? Yang memegang pemangku adat itu. Yang lain harus terikat. Sementara ia sendiri menikmati apa yang mengikat orang. Karena itu Yesus dengan marah mengatakan, engkau sungguh-sungguh keluar dari apa yang dihendaki oleh Allah sendiri. Allah menghendaki hati, bukan
aturan-aturan adat istiadat. Mari kita mencoba melihat dalam hidup kita bagaimana kita sendiri sebagai orang yang benar percaya kepada Tuhan dalam hidup kita mempersembahkan yang terindah dari diri kita bukan untuk kepentingan kita tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita persembahkan Ekaristi ini untuk wujud intensi kita mohon doa untuk keselamatan dan kedamaian jiwa Oma Teresia Rosita Tulolo yang telah dipanggil Tuhan 8 tahun yang lalu. Kita juga mohon doa untuk Oma Lidwina Lina Lilianti yang telah dipanggil Tuhan 40 tahun yang lalu. Dan mohon istirahat kekal bagi arwah Bapak Petrus Canisius Temurubun, Mama Helena Sarkol, adik Yohanes, dan adik Benediktus. Juga mohon keselamatan abadi bagi Bapa dan Mama yang telah mendahului dari syukur atas ulang tahun dari seorang Suster Helena CIJ yang berulang tahun hari ini. Kita bersyukur kepada Bapa dan juga mohon berkat untuk keluarga atau orang tua yang telah dipanggil. Juga kita bersyukur atas ulang tahun Bapak Heri Kandi Negara. Ya Allah Bapa, dengan persembahan roti yang kami bawa kepadamu ini, kami berdoa untuk keselamatan abadi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Dan juga untuk bersyukur kepadamu Tuhan untuk ulang tahun dari saudara-saudari kami, Bapak Heri Kandia Negara dan Suster Helena. Dan juga untuk intensi-intensi kita pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami mempersembahkan roti dan anggur yang kami terima ini. Inilah hasil dari bumi dan pohon anggur yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sucikanlah diriku dan bersihkanlah aku dari segala dosa. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu serta doa-doa kita, intensi kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa Maha Penyayang, perkenankanlah kami semakin berkembang, seraya kami menyerahkan hidup kami untuk dipersatukan dalam kurban Kristus ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dan pengantaran putramu yang terkasih. Yesus Kristus, sabdamu, melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika ia akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Dapatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam damai semuanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kehidupan kekal bagi kita semua yang menyambutnya. Amin.
Jiwa Kristus, puji syukur 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Doa untuk Sinode para Uskup. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, bila mana kami berkumpul dalam nama-Mu. Dengan bimbingan-Mu sendiri, semoga Engkau betah tinggal di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami mengikutinya. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan membawa kami ke jalan yang salah, atau keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Biarlah kami menemukan di dalam-Mu kesatuan kami, agar kami bisa berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang bekerja di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan Bapa dan Putra, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur telah Kau ciptakan menjadi ciptaan baru, berkat tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga kami semakin bertekun berbuat baik demi hidup sekarang dan masa mendatang, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Dan semoga kita sekalian selalu dibimbing, dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Selamat ulang tahun buat Suster Helena yang ada di belakang. Dan juga siapa tadi yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Puji syukur 650.